Australia saat ini sedang mengalami masalah yang serius. Penduduknya susah untuk membeli rumah. Harga rumah di Australia semakin mahal dan stok rumah semakin terbatas seiring dengan banyaknya jumlah permintaan akan rumah. Permasalahan susah untuk memiliki rumah sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Australia saja. Banyak negara lain juga mengalami masalah yang sama. Seperti Indonesia misalnya, harga rumah khususnya di perkotaan sudah sulit banget untuk dijangkau. Gaji pas-pasan, tapi harga tanah dan rumah semakin naik. Mungkin gak aneh kalau kebanyakan masyarakat Indonesia susah untuk mendapatkan rumah. Yang aneh adalah krisis rumah ini terjadi di Australia, di mana negara Australia adalah negara maju. Seperti yang kita tahu, gaji rata-rata penduduk Australia termasuk yang tertinggi di dunia. Kemudian, Australia merupakan negara yang sangat luas, di mana rakyatnya hanya mendiami beberapa tempat saja. Itu artinya banyak lahan kosong di sana. Kenapa krisis perumahan terjadi di Australia? Ini kan agak aneh, gaji tinggi, banyak lahan kosong. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, coba kita lihat seberapa kaya penduduk Australia dengan cara membandingkan gaji penduduk Indonesia dengan Australia. Gaji bulanan di Indonesia kalau di rata-rata itu sekitar 5,5 juta rupiah. Sedangkan di Australia kalau dirupiahkan itu ya sekitar 68 juta rupiah. Jomplang banget perbandingannya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan rata-rata orang Australia di atas orang Indonesia. Pokoknya di sana gajinya tinggi banget. Tapi kenapa kok sulit mendapatkan rumah? Ternyata harga rata-rata rumah di Australia juga sangat-sangat mahal. Saat ini untuk membeli satu rumah saja di Australia rata-rata ya bisa nyentuh angka 779.817 dolar Australia atau setara dengan 8,2 miliar rupiah. Ini kan gila. Papan, ini kan kebutuhan pokok. Tapi untuk memenuhi kebutuhan pokok saja semahal ini, ya pusing juga penduduk Australia. Pada tahun 1970 gaji rata-rata penduduk Australia itu per tahun itu sekitar 4.200 dolar Australia. Sedangkan harga rata-rata rumah saat itu 18.700 dolar Australia. Berarti ini membutuhkan waktu sekitar 4,5 tahun untuk bisa beli rumah, dengan catatan gajinya ditabung semua. Nah, di tahun 2023 gaji rata-rata penduduk per tahun di Australia itu sekitar 74.000 dolar Australia. Sedangkan harga rata-rata rumah di sana yaitu 1.500.000 dolar Australia. Berarti untuk bisa membeli rumah diperlukan waktu sekitar 20 tahun, dengan catatan ditabung semua itu gaji. Tapi kalau kita perhatikan dari tahun 1970 sampai 2023, kenaikan gaji rata-rata di sana yaitu sebesar 17 kali. Sedangkan kenaikan harga rumah sebesar 80 kali. Perbandingannya ya sangat jomplang juga ini. Dari sinilah alasan kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun gaji di sana tinggi, orang Australia sulit punya rumah karena harganya sangat mahal, bos. Rumah di sana, bos. Ini sebenarnya kondisinya sangat ironi. Mengapa ironi? Karena orang Australia itu menganggap bahwa prioritas utama mereka dalam hidup itu adalah dengan mempunyai rumah. Rumah itu pokoknya simbol kekayaan, simbol kesuksesan seseorang di Australia. Tetapi jika dibutuhkan selama 10 tahun untuk membayar 20% uang muka rata-rata harga rumah di sana, dan harga rumah bisa semakin hari semakin mahal, ya bisa jadi orang di sana ya sampai mati pun nggak bakal punya rumah karena nggak terjangkau harganya. Masalah krisis perumahan di Australia erat hubungannya dengan hukum permintaan dan penawaran. Prioritas utama orang Australia adalah punya rumah. Hal ini mengakibatkan banyaknya permintaan akan rumah di sana. Dan sialnya, stok rumah yang tersedia sangat sedikit sehingga tidak terpenuhi semua permintaan. Hal inilah yang mengakibatkan rumah semakin mahal. Suku bunga rendah di Australia juga mendukung hal ini. Orang-orang di sana gampang untuk meminjam uang, sehingga ya dengan mudahnya akses akan uang, lagi-lagi oleh mereka digunakan untuk memesan rumah. Ini menimbulkan banyak persaingan pembeli rumah. Ini mengakibatkan banyaknya mahalnya harga rumah di sana. Australia kalau dipikir-pikir memang unik negaranya, di mana 90% penduduknya
tinggal di perkotaan, di mana kota Sydney dan Melbourne menampung sekitar 40% dari total Australia. Ini tentu menjadi masalah. Banyak ruang kosong di Australia, tapi ya semuanya ya kosong, ya memang kosong, gak ada rumah di sana karena sebagian besar di kota. Bisa saja kan bangun rumah di pelosok Australia, tapi kebanyakan orang Australia maunya tinggal di dekat kota yang mudah untuk akses, mudah untuk fasilitas menunjang kehidupan mereka. Kota-kota Australia sebenarnya juga tidak padat amat dibandingkan kota-kota Amerika atau Eropa. Tapi orang Australia sukanya bangun rumah yang ada halamannya, nggak suka numpuk di perkotaan tuh ya. Berarti ini kan kotanya semakin lebar. Nah, pelebaran kota ini ternyata tidak cukup untuk menampung, untuk memenuhi rumah yang digunakan untuk orang-orang di sana. Itu masalahnya kan kayak gitu. Imigrasi juga termasuk permasalahan di Australia ya. Banyaknya orang asing yang berbondong-bondong ke Australia juga memperburuk masalah krisis perumahan di Australia. Seiring dengan kenaikan penduduk asing, akibatnya ya banyak persaingan akan orang yang ingin memiliki rumah. Semakin besar juga harganya, harga rumah. Pembangunan ekonomi Australia salah satunya ditopang oleh imigrasi. Kalian harus tahu itu. Bisa dibilang salah satu kenapa Australia bisa maju ya karena memanfaatkan imigrasi ini. Tapi di sisi lain, imigrasi inilah yang menyebabkan krisis perumahan di Australia nampaknya semakin parah untuk kedepannya. Inilah sisi gelap Australia. Negaranya maju, pendidikannya maju, teknologinya maju, negaranya bersih, tapi memiliki masalah yang cukup parah, yaitu krisis perumahan. Padahal Australia ini merupakan negara yang sangat suka orang asing untuk datang ke situ. Tapi ya karena ada krisis perumahan ini tentu menjadi masalah. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.